Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah luar biasa datang dari para ilmuwan dan peneliti jenius di Cina. Awalnya, mereka meragukan isi Al-Quran, namun setelah melakukan penelitian mendalam, mereka dikejutkan oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Fakta-fakta ilmiah yang mereka temukan membuat mereka terharu hingga akhirnya memeluk Islam. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Saksikan cerita inspiratif ini sampai akhir dan semoga yang subscribe diberikan kelancaran rezeki. Selamat menyaksikan. Di pusat penelitian terkemuka di Beijing, sekelompok ilmuwan berkumpul dalam ruang konferensi berteknologi tinggi. Biasanya, mereka membahas teori kuantum, eksplorasi luar angkasa, atau genetika. Namun, hari ini berbeda. Mereka diberikan tugas untuk menganalisis kitab kuno yang diklaim memiliki fakta ilmiah yang luar biasa, Al-Quran. Profesor Zhang, seorang ahli astrofisika senior, melangkah ke depan. Pemerintah menginginkan kita untuk menguji klaim bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di masa lalu. Kita akan menganalisisnya dengan pendekatan ilmiah yang objektif, katanya serius. Dr. Liu, seorang ahli biologi yang dikenal dengan pandangannya yang materialistis, mengangkat alis. Bagaimana mungkin sains dan agama memiliki keterkaitan? Tanyanya dengan nada meremehkan. Eksperimen dimulai. Pada layar besar muncul sebuah ayat dari Al-Quran. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulunya satu kesatuan, kemudian kami pisahkan keduanya? Surat Al-Anbiya ayat 30. Suasana ruangan mendadak sunyi. Profesor Zhang melanjutkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa alam semesta mengembang. Ia menampilkan ayat lain. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surat Az-Zariyat ayat 47. Dr. Sun tertegun. Tidak mungkin. Teori ekspansi alam semesta baru dipastikan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Bagaimana kitab ini bisa mengetahuinya lebih dari 1000 tahun lalu? Suasana ruangan mendadak sunyi. Sun, seorang ahli kosmologi, membelalakan mata. Ini sangat mirip dengan teori Big Bang, ujarnya dengan nada tidak percaya. Tapi teori ini baru dipahami di abad ke-20. Keyakinan awal mereka mulai terguncang. Mereka beralih meneliti fenomena lainnya. Dr. Huang, seorang ahli forensik, mengetikkan sesuatu dan menampilkan ayat lain. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tidak demikian. Kami bahkan mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Huang mengamati layar. Sidik jari setiap manusia unik, bahkan kembar identik pun tidak memiliki pola yang sama. Uniknya tidak ada 2 orang dengan sidik jari yang sama di seluruh dunia. Tapi bagaimana mungkin konsep ini sudah disebutkan lebih dari 1000 tahun yang lalu? Seiring penelitian berlanjut, keyakinan mereka semakin diuji. Mereka mulai membaca Al-Quran dengan sudut pandang yang berbeda. Kini, bukan lagi sebagai objek eksperimen, tetapi sebagai sumber jawaban atas pertanyaan yang selama ini mereka abaikan. Dan akhirnya, dalam laboratorium yang penuh dengan peralatan canggih, dengan hati yang mulai terbuka, satu persatu ilmuwan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ilmu pengetahuan dan iman, 2 hal yang sering dianggap bertentangan, ternyata saling menguatkan. Semakin dalam kita menyelami hakikat penciptaan, semakin nyata tanda-tanda kebesarannya. Tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada yang sia-sia. Kebenaran selalu ada bagi mereka yang mau mencari, dan cahaya selalu datang bagi mereka yang membuka hati. Maka,
Mari kita jadikan pencarian ilmu bukan sekadar untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami. Karena di balik setiap rahasia alam, ada kebijaksanaan yang menuntun kita kepada Sang Pencipta. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ilmu ini menjadi cahaya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.